Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya, namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah dikejar-kejar oleh Dewa Surgawi, bagaimanakah Xiao bisa menyelamatkan dirinya? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Melihat kondisi Immortal Ancient yang semakin kacau, Xiao jadi sulit untuk bergerak. Apalagi ia menjadi incaran dari para Dewa Surgawi. Saat ini ia sedang berbicara dengan leluhur kuno dari ras jiwa. Sebelumnya Xiao sudah memberikan cairan kesengsaraan petir sehingga sosok ini bisa menyadarkan dirinya. Ia merupakan sosok yang sudah melebihi Dewa Surgawi dan umurnya lebih dari 1 juta tahun. Di sana Xiao meminta tolong pada leluhur ini untuk membunuh Dewa Surgawi dari dunia luar. Tapi sayangnya sosok ini takut dengan karma besar antar sektenya dengan warisan dari dunia luar. Xiao pun langsung meyakinkan leluhur ini untuk tidak takut. Tidak lama lagi dirinya akan kembali menerobos dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Kualitas cairan kesengsaraan petir pasti akan lebih besar dan mampu menghidupkan kembali sejumlah besar ahli kuat dari ras jiwa. Leluhur kuno klan jiwa ini pun langsung tergerak. Jika ia bisa menghidupkan kembali beberapa teman lama dan kelompok bersama, maka mereka tidak perlu takut dengan serangan dari dunia luar. Selain itu, ia tidak akan meninggalkan Xiao karena klan masih menunggunya untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya leluhur kuno setuju untuk membantu Xiao membunuh Dewa Surgawi. Ia sangat kagum dengan keberanian Xiao dalam menghadapi masalah. Walaupun dikepung dari semua sisi, ia tidak panik dan menyerah. Tapi Xiao langsung mencari solusi terbaik dan selalu mendominasi. Tak lama Huang keluar dari persembunyiannya dan langsung berhadapan dengan 4 Dewa Surgawi. Mereka tertawa melihat Xiao masih berani menunjukkan batang hidungnya. Kali ini Xiao pasti akan mati. Namun Xiao masih tampak tenang. Ia mengatakan, "Apakah Anda akan menggorok leher Anda sendiri atau Anda menunggu saya untuk melakukannya?" Tentu saja hal itu tidak diterima oleh Dewa Surgawi. Mereka langsung berteriak dan bergegas ke arah Xiao. Tapi setelah itu mereka sangat ketakutan. Sebuah tangan besar menampar ke bawah memenjarakan kekosongan. Tangan itu mencegah mereka bergerak 1 inci pun. Kemudian mereka semua tertangkap dalam satu gerakan. Dewa Surgawi yang mengetahui sosok ini langsung terkejut. Ini adalah sosok master sekte dari ras jiwa. Mereka berpikir kalau master ini masih terkunci di pengasingan dan terjebak dalam kekacauan. Mereka berteriak keras dan mulai menjadi panik. Mereka tak menyangka master kuat seperti ini berkomplot dengan Xiao. Bahkan ia tidak takut dengan sekte dari dunia luar. Lantas leluhur kuno melemparkan orang-orang itu kepada Xiao. Situasinya berubah terlalu cepat. Ini sangat sulit untuk diterima oleh Dewa Surgawi. Mereka berjuang untuk melepaskan diri, namun tidak bisa karena tersegel. Dengan pedang abadinya, Huang memenggal 4 kepala Dewa Surgawi. Mereka berteriak sedih saat itu terjadi. Keempat mayat itu jatuh dengan kondisi yang mengenaskan. Ketika roh primordialnya akan melarikan diri, Xiao langsung menghancurkannya. Ini adalah balasan yang setimpal untuk semua perbuatan mereka. Segera setelah itu, di atas api unggun, daging dengan cepat dimasak menjadi berwarna emas. Minyak jatuh ke dalam api menciptakan suara cici-cici. Itu adalah daging Dewa Surgawi yang telah dibantai oleh Xiao. Saat ini, 8 Dewa Surgawi lainnya belum tahu tentang kejadian ini. Mereka masih sibuk mengejar orang-orang aneh kuno. Bersama dengan anggur ilahi yang berusia beberapa ribu tahun, tempat ini menjadi sangat harum.
Saat ini Xiao makan daging dewa surgawi bersama dengan leluhur kuno. Mereka berdua duduk di belakang Pulau Jiwa. Orang-orang yang melihat itu sangat terpana. Seorang pemuda dari luar bisa duduk berdua dengan leluhur kuno nomor 1 di klan Jiwa. Apalagi mereka sedang pesta untuk memakan daging dewa surgawi. Beruang bertanduk tunggal dan bangau emas adalah yang terenak. Di kejauhan beberapa murid dari ras Jiwa mulai ngiler, tetapi mereka juga merasa takut. Itu adalah 4 dewa surgawi yang terkenal agung. Mereka diperlakukan seperti makanan begitu saja. Selain mereka berdua, dewa surgawi lama ras Jiwa juga datang. Ia lega Huang masih baik-baik saja setelah berhadapan dengan 4 dewa surgawi. Dalam pesta itu, Xiao mengajak leluhur kuno untuk membunuh lagi lebih banyak dewa surgawi. Daging mereka juga akan sangat baik untuk memperkuat roh primordialnya. Lalu leluhur tua berbicara kalau ia sudah cukup dengan 4 dewa surgawi ini. Ia tidak mau lagi membunuh lebih banyak dewa surgawi. Leluhur tua tidak berani melanggar banyak hal tabu. Seketika Xiao melepaskan tawa pahitnya. Sepertinya sekarang ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini leluhur tua berharap Xiao dapat menerobos dengan cepat untuk menghadapi kesengsaraan. Dengan begitu, kutukan yang ada di ras Jiwa bisa dihilangkan. Jika dapat menyelamatkan beberapa master sekte lagi, mereka tidak perlu takut dengan serangan dunia luar. Lalu dewa surgawi tua bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Xiao? Xiao pun menjawab kalau saat ini ia sangat membutuhkan harta surgawi kayu suci. Benda itu sangat penting untuk terobosannya. Lantas dewa surgawi tua mengatakan kalau Immortal Ancient memang memiliki jenis kayu suci. Ia akan mengirim orangnya untuk mencari tahu keberadaan dari benda itu. Setelah makan dan minum sampai kenyang, tanah itu menjadi tertutup oleh tulang dewa surgawi. Kemudian mereka bertiga mengelilingi peti mati batu giok yang dibawa Xiao. Xiao meminta keduanya untuk membantunya membuka peti sialan ini. Lantas leluhur kuno menggunakan kekuatannya untuk membuka peti mati itu. Ketika peti itu terbuka, seketika buku giok dan benih abadi bergegas ke langit dan hendak melarikan diri. Namun ketiganya sudah melakukan persiapan. Beberapa tangan besar terulur dan meraih ke depan. Buku dao itu langsung bergetar dan menyedot benih abadi. Ini adalah artefak ras Jiwa yang bisa menutup kekosongan. Dengan kata segel, buku giok tidak lagi bergerak. Tulisan suci ini diukir dari batu giok ilahi 5 warna. Dengan kekuatannya, leluhur kuno membuka satu halaman. Cahaya ilahi 5 warna mengalir ke langit menghasilkan energi kacau. Sayangnya leluhur kuno tidak bisa membaca kitab suci itu. Ini adalah tulisan di era besar terakhir. Ketika halaman berikutnya akan dipindah, mereka kesulitan melakukannya. Jelas sekali kalau ini adalah harta yang sangat berharga. Jika Xiao bisa memahaminya, maka ia akan semakin hebat. Adapun dunia luar di wilayah tak berpenghuni, para master sekte merasa tak berdaya. Pasalnya mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam Immortal Ancient. Karena tidak masuk lewat kelopak bunga doa abadi, orang-orang ini tidak terlihat dari luar. Saat ini gelombang kedua dewa surgawi siap memasuki Immortal Ancient. Mereka berasal dari sekte yang sangat membenci Xiao. Tujuan mereka masuk ke sana tidak lain untuk menangkap atau membunuh Huang. Sementara itu saat ini Xiao juga bergerak menuju suatu tempat kuno. Berdasarkan informasi dewa surgawi tua, ada kayu suci di tempat ini. Tempat yang mereka tuju kali ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Kayu suci merupakan alasan dari masalah ini. Nyatanya kayu suci memiliki kepadatan spiritual yang menakjubkan. Tempat itu juga ada dewa surgawi dan master sekte yang telah menjadi gila.
Untuk itu, Xiao dan Dewa Tua sangat berhati-hati. Tak lama mereka memasuki kedalaman pegunungan. Di sana mereka melihat sapi barbar yang lebih tinggi dari puncak gunung. Ketika mereka lewat, sapi ini tiba-tiba bergerak melepaskan aura yang menakutkan. Dewa Surgawi tua dengan cepat menghasilkan harta rahasia, kemudian menghilang dari tempat itu. Jika orang biasa dengan terburu-buru menerobos, mereka pasti akan segera mati. Untungnya Xiao memiliki Dewa Surgawi tua dengan harta yang dapat menyembunyikan aura. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Itu adalah hutan yang penuh dengan esensi spiritual dan tampak sangat menakutkan. Di sana mereka langsung menemukan sebuah kayu suci. Seketika, Xiao terkejut melihat benda suci ini. Walaupun ukurannya hanya 1 kaki, aura yang dikeluarkan sangat mengerikan. Namun tak diduga di tempat itu sudah ada Ning Chuan yang juga sedang berkultivasi. Mata Xiao segera menjadi dingin. Kultivasi orang ini sangat cepat, hampir sama dengan dirinya. Xiao benar-benar ingin mengambil tindakan, tetapi ia menahan dirinya. Itu karena ia merasakan ada bahaya yang lainnya. Nyatanya di sana sudah ada 2 dewa surgawi, yaitu Ma Yue dan Mo Luo dari ras Centaur dan ras Iblis kuno. Wajah Xiao segera menjadi gelap. Kedua klan ini sudah berani berkhianat padanya. Bahkan mereka membantu Ning Chuan yang merupakan musuhnya. Xiao tidak berani mengambil tindakan untuk saat ini. Dengan perlindungan 2 dewa itu, Xiao akan kesulitan mengambil kayu sucinya. Apalagi ia hanya memiliki 1 dewa surgawi di sisinya. Akhirnya mereka memutuskan keluar dari tempat kuno itu. Segera setelahnya mereka mencari-cari dan memasuki tanah kuno satu demi satu untuk mencari kayu suci. Tapi tak disangka, setiap keberadaan kayu suci telah dijaga oleh dewa surgawi. Xiao merasa sangat kecewa dengan semua ini. Ia harus cepat memperoleh kayu suci itu agar bisa menerobos dengan lebih cepat. Lantas Dewa Tua mengatakan, ada 1 tempat yang sangat berbahaya yang memiliki banyak kayu suci. Ia menyebutkan secara khusus bahwa tempat itu bakal lebih membatasi kekuatan magis. Seseorang yang sekuat dirinya untuk sementara akan dilemahkan menjadi orang biasa. Mereka tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi yang besar. Nyata, Xiao mau mencari tempat itu. Ia saat ini tidak punya pilihan lain. Nantinya Xiao akan masuk sendiri untuk mencari kayu suci. Sementara itu di suatu dunia kecil di Immortal Ancient, dewa surgawi dari sekte yang membenci Xiao sudah tiba. Mereka meraung marah dan melepaskan aura yang mengerikan. Energi darahnya melonjak dan mengejutkan semua klan di Immortal kuno. Mereka menyebarkan suaranya untuk mencari Huang. Xiao yang berada di kejauhan mengetahui asal suara itu. Kini situasinya sudah semakin buruk. Xiao harus mengambil langkah untuk menjadi Raja Ilahi. Jika itu terwujud, dirinya bisa membantai Dewa Surgawi yang berani memprovokasinya. Tak lama Dewa Surgawi ras jiwa membawa Xiao ke tujuannya. Di depan ada sebuah hutan yang memiliki domain sendiri. Hutan ini menghilangkan kekuatan magis dari orang yang masuk. Lantas Xiao menyuruh Dewa Tua untuk segera kembali. Ia akan melanjutkan sendirian saja. Namun karena takut terjadi sesuatu dengan Xiao, Dewa Tua ini ingin mengikutinya. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Xiao. Ia tak mau ada sesuatu yang terjadi dengan Dewa Surgawi ini. Kemudian Xiao melanjutkan sendiri perjalanannya. Ketika memasuki lembah ini, Xiao tidak menemukan sebatang rumput pun. Namun ia menemukan energi aneh yang membuatnya menjadi orang biasa. Kekuatan magis dan kultivasinya benar-benar menghilang. Kemudian sekelompok semut merangkak keluar dari sarang bawah tanah. Setiap semut memiliki panjang beberapa zang dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak diduga, semut-semut itu melemparkan dirinya ke arah Xiao. Xiao yang memiliki kekuatan daging yang luar biasa bertarung sengit
dengan kelompok semut ini. Pada akhirnya Xiao memenangkan pertarungan itu. Tak lama suara kepakan sayap terdengar di udara. Itu adalah sekelompok kelabang yang memiliki sayap berwarna perak di punggungnya. Mereka sangat berbahaya karena memiliki racun yang cukup mematikan. Sementara itu, kekuatan magis Xiao tidak dapat digunakan lagi. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan dagingnya. Untungnya tubuh Xiao dapat menandingi semua jenis racun. Ia pun berhasil melewati gerombolan kelabang beracun itu. Sesaat kemudian, kupu-kupu kaisar mulai terbangun. Dengan kepakan sayapnya, ia memanggil kembali semua serangga beracun. Faktanya, kaisar kupu-kupu sangat berguna di sini. Di jalan berikutnya, ia menaklukkan berbagai jenis serangga ilahi. Setelah beberapa waktu, Xiao menemukan sejumlah besar kayu suci. Kayu ini bahkan sangat bagus, tidak seperti yang ia lihat sebelumnya. Ukurannya bahkan setinggi orang dewasa. Tak diduga, tiba-tiba seutas benang emas terbang seperti percikan listrik. Itu membuat kekosongan kabur dan terdistorsi. Xiao mengangkat tangannya dan langsung menampar. Itu adalah ulat sutra emas yang panjangnya lebih kecil dari ibu jari. Nyatanya ada banyak jenis serangga ini di dalam kayu suci. Namun dengan kaisar kupu-kupu di sini, ia tidak perlu merasa khawatir. Hanya saja ia masih merasa sedikit gelisah. Tempat ini terasa terlalu damai, seolah-olah ada bahaya yang bersembunyi. Ini adalah perasaan yang Xiao rasakan ketika ia mendekati hutan. Pohon-pohon kuno ini mengandung bahaya besar. Ia ingin berkultivasi di sini, tetapi masih ada beberapa bahaya. Ia pun harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika memasuki kedalaman hutan, kekuatan magisnya kembali pulih. Xiao segera memunculkan lorong surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kali ini suara melengking terdengar di udara. Itu adalah aura yang menakutkan merobek kehampaan saat ia tiba. Ternyata itu adalah kalajengking yang sudah menjadi dewa surgawi. Pikiran Xiao langsung terguncang. Sebenarnya ada dewa surgawi yang tinggal di hutan ini. Ia berbalik dan segera pergi. Setelahnya raungan binatang mulai terdengar. Beberapa ribu musang bergegas keluar pada saat yang sama. Semuanya sudah menjadi dewa. Ada juga 3 dari musang ini sudah menjadi dewa surgawi. Jelas bahwa ini adalah suku kuat yang tinggal di dalam hutan kayu suci. Ini adalah sarang mereka. Jika seseorang ingin berkultivasi di sini, kesulitannya akan sangat besar. Xiao merasa sangat menyesal dan berlari dengan sangat cepat. Xiao pun segera menggunakan teknik penarikan bumi untuk menarikan diri. Ketika tiba di wilayah luar, kekuatan magisnya kembali menghilang. Ia kini mengandalkan dagingnya yang kuat untuk berlari. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, Xiao kembali berjalan. Ia menemukan bahwa tempat ini menjadi damai kembali. Namun ketika ia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, Xiao hanya bisa menghirup udara dingin. Di sana ia melihat ada seekor musang tua yang bulu ungunya membawa garis putih. Jelas sekali kalau ia adalah master sekte dari kelompok musang tadi. Xiao tidak berani memprovokasi musang tua ini. Kemudian Xiao menunggu beberapa hari di tempat itu untuk berkultivasi dengan aman. Tak diduga, semua musang itu tiba-tiba menghilang, memasuki lubang di tanah dan tidak mau menampakkan batang hidungnya. Xiao agak terkunjang dengan kejadian aneh ini. Tempat ini terasa sangat misterius. Ada rawa di kejauhan dengan fluktuasi aneh mengalir keluar. Jantung Xiao mulai berdebar. Nyatanya itu adalah formasi yang hancur dari era besar terakhir. Di tempat-tempat fluktuasi berlalu, kepompong emas, serangga beracun, dan yang lainnya semuanya jatuh memasuki kondisi tidur. Banyak serangga segera melarikan diri ke sarangnya agar terhindar dari efek formasi ini. Xiao pun segera menghasilkan diagram 10.000 roh. Ia menggunakannya untuk melindungi dirinya saat melarikan diri keluar hutan. Namun tak disangka fluktuasi itu terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tanah kuno sudah terkena dampaknya.
Kini Xiao terjebak di dalamnya. Kemudian ia melihat beberapa serangga tidur dan yang lainnya benar-benar berhenti bergerak. Ini adalah formasi yang sangat aneh, membuat seseorang mati dalam tidurnya. Saat ini diagram 10.000 roh bersinar dan membentuk bola cahaya. 10.000 roh muncul menghentikan gelombang fluktuasi itu. Ketika fluktuasi misterius ini mundur, beberapa lubang akan menangkap serangga dan memperlakukannya sebagai makanan. Xiao sendiri tidak menerobos masuk. Ia malah dengan cepat bergegas menuju area kayu suci. Tempat ini adalah area bencana. Tidak ada musang yang berani keluar. Xiao akan mengasingkan dirinya di tempat ini. Meskipun itu sangat berbahaya, ia tidak punya tempat yang lain. Ia juga memiliki kaisar kupu-kupu dan batu dewa yang akan melindunginya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka akan membangunkan Xiao. Di tempat Xiao sekarang sudah ada hamparan besar kayu suci yang bersinar cemerlang. Seseorang bisa menggunakannya untuk membakar tubuh dan segera menerobos. Pengorbanan suci. Inilah yang akan digunakan Xiao untuk menerobos ranah kultivasi ini. Ranah kultivasi ini sangatlah aneh. Banyak praktisi tidak berani mengolahnya karena terlalu berbahaya. Setelah seorang melewati tingkat dewa sejati, mereka dapat segera naik ke alam dewa surgawi. Namun ada legenda bahwa hanya mereka yang melewati alam pengorbanan suci yang dapat dianggap sebagai raja sejati di antara para dewa. Itulah mengapa individu paling menakjubkan akan memilih untuk mengambil langkah ini. Dikabarkan bahwa bagi mereka yang tidak mengalami pengorbanan suci, mencapai yang abadi di masa depan akan sulit untuk mencapai puncak Dao ilahi. Mereka tidak dapat menembus langkah terakhir, sehingga tidak dapat mencapai keabadian. Pengorbanan suci adalah ranah kultivasi khusus, dan itu adalah tahap yang cukup aneh. Di alam kultivasi ini, kultivasi siapapun akan menjadi tidak stabil, kadang-kadang hampir tidak berbeda dari dewa surgawi. Mereka akan memiliki kekuatan magis yang tak ada habisnya, tetapi kadang-kadang itu sangat berbahaya. Alam kultivasi ini memungkinkan seseorang untuk jatuh ke ranah yang lebih kecil. Di alam kultivasi ini, kultivasi seseorang akan berfluktuasi dari tinggi ke rendah. Jika musuh menyerang, itu akan sangat menakutkan. Tapi jika seorang berhasil menerobos alam pengorbanan suci, maka ia akan dikenal sebagai Raja Ilahi. Di alam kultivasi ini, semua orang akan menyiapkan semua jenis senjata untuk melindungi tubuhnya. Senjata itu akan digunakan untuk bertahan dari kesengsaraan. Tak berselang lama, Xiao memasuki pengasingan di hutan yang kaya dengan esensi spiritual. Pertama-tama, Xiao mengangkat dirinya ke lingkaran besar alam dewa sejati. Lalu ia mencoba pengorbanan suci untuk membuat dirinya menjadi lebih kuat. Proses ini cukup singkat dan tidak memakan waktu yang lama. Ia sendiri sudah cukup dekat dengan lingkaran besar. Xiao mengolah metode Dewa Willow dalam proses ini. Diri sejati dipadatkan mencapai lingkaran besar dalam waktu setengah bulan. Baru setelah itu, Xiao bisa memulai ranah pengorbanan suci. Ia pun minta tolong pada batu dewa dan kaisar kupu-kupu untuk berjaga. Aura Xiao langsung berubah. Ia membimbing semua kayu suci untuk menyerap semua esensinya. Hamparan materi cahaya yang berapi-api mulai muncul, menenggelamkannya, melakukan penyempurnaan. Tak lama kekosongan mulai terbelah. Hujan cahaya dengan ganasnya. Tempat ini menjadi semakin cemerlang, mengelilingi Xiao di dalamnya. Orang bisa melihat kelopak bunga berkilauan menari-nari di sekitar tubuh Xiao. Kelopak bunga itu jatuh dari celah kapan, berkilau dan tembus cahaya. Xiao tidak bergerak dan menutup matanya. Ia mulai menggunakan kayu suci untuk membersihkan tubuhnya. Ini adalah proses yang aneh dan kompleks yang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jenis penyempurnaan ini perlu diulang beberapa kali. Pengorbanan suci sangatlah aneh dan juga sangat sulit.
Untuk Xiao yang telah mencapai lingkaran besar alam dewa sejati, sangat mudah baginya untuk menjadi dewa surgawi. Namun, ia tidak ingin melakukan proses yang seperti itu. Setelahnya, sebuah sungai panjang merobek udara. Banyak bintang besar jatuh berputar-putar di tempat itu. Proses itu berlanjut selama beberapa hari. Daging Xiao mulai dipelihara, hukum Dao dan jiwanya juga ditempa. 5 hari kemudian, Xiao mulai membuka matanya. Pengorbanan suci kali ini untuk sementara berakhir. Setelah merasakan keadaan tubuhnya, Xiao menemukan bahwa dirinya dimurnikan dan tanpa ketidaksempurnaan. Namun ia masih belum menerobos alam pengorbanan suci. Xiao harus mengumpulkan lebih banyak dan menjalani proses beberapa kali lagi. Itu karena ia ingin mencapai kesempurnaan. Selain itu, Xiao merasa kecepatan kultivasinya semakin meningkat. Baru 2 hari kemudian, Xiao kembali dalam isolasinya. Tapi tak diduga, fluktuasi dari rawa kembali muncul. Xiao pun bangkit dan segera bersembunyi. Ia menunggu kesempatan berikutnya. Di sana, Xiao sudah merasa tempat berbahaya ini telah mengatur pola. Formasi akan melepaskan simbol setelah beberapa periode waktu. Tak diduga, tiba-tiba dari daerah luar terdengar suara yang keras dan mengatakan, "Huang, aku tahu kamu berkultivasi di sini. Keluar saja dan akui semua dosamu." Itu adalah suara dari Dewa Surgawi yang telah tiba di luar hutan kayu suci. Mata Xiao segera menjadi dingin. Ia tidak menjawab dan bersembunyi di area berbahaya. Tiba-tiba Dewa Surgawi mengambil tindakan. Sebuah tebing besar dicabut saat ia mengangkat tangannya. Tebing itu dipoles menjadi batu besar dan menabrak tempat itu dengan keras. Tapi tak diduga, batu besar itu pecah dan hancur berkeping-keping. Ini diakibatkan oleh hukum alam yang menghapus kekuatan magis. Namun tak diduga, makhluk yang berada di tempat berbahaya ini menjadi terkejut. 3 musang Dewa Surgawi berubah menjadi 3 garis cahaya ungu untuk mengejar 2 Dewa Surgawi tadi. Pada saat yang sama, Xiao juga mengambil tindakan. Ia meminta batu dewa mengatur beberapa spanduk formasi ke gua bawah tanah. Saat kemudian suara meletus dari gua bawah tanah. Spanduk formasi meledak dan musang yang kehilangan akal sehat menjadi gila. Ini berlaku untuk musang tua di tingkat Master Sekte. Ketika mata merahnya terbuka, bahkan bumi yang besar pun akan segera bergetar. Saat ini ia merasakan aura keturunannya sedang bertarung dengan sengit. Segera setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Musang tua ini melesat ke arah Dewa Surgawi Istana Abadi. Mengetahui adanya bahaya, salah satu dari mereka segera lari melalui kehampaan. Sedangkan salah seorang Dewa Surgawi mengalami luka serius. Cakar musang tua itu menampar dan mengoyak dagingnya. Untung saja dewa ini masih selamat karena ditolong oleh rekannya. Mata Dewa Surgawi Istana Abadi menjadi sangat dingin. Ia menyadari kalau musang tua ini telah dipandu oleh Huang. Setengah bulan kemudian, rawa tempat bahaya itu kembali terbuka. Fluktuasi aneh melanda tanah kuno dan semua makhluk bersembunyi sekali lagi. Xiao memegang diagram 10.000 roh, memasuki hutan kayu suci dan memulai isolasinya lagi. Kali ini ketika ia melakukan pengorbanan suci, Xiao merasakan sensasi yang baru. Beberapa ratus pohon kuno bersinar, daunnya berubah dari emas menjadi putih keperakan dan kemudian berubah menjadi hijau subur. Semua warna dan kecemerlangan yang berbeda bersinar saat ia melilitnya. Ini adalah pembersihan jiwa, memurnikan tulang yang suci, menempa Raja Ilahi. Xiao mengambil kesempatan itu, menggunakan semua jenis kekuatan hukum, membersihkan jiwa, otot, dan tulangnya dengan cahaya ilahi dari atas ke bawah. Tak lama, kehampaan meledak dan sebuah jalan kuno misterius mulai muncul. Xiao membuka matanya dan menatap jalan itu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Xiao dengan hati-hati merasakan dan memikirkannya. Sementara itu, pada saat ini semakin banyak Dewa Surgawi telah tiba di luar hutan.
Dewa surgawi klan dunia bawah menghasilkan tanduk tulang dan langsung meniupnya. Itu menghasilkan suara iblis yang membelah langit, bahkan membuat dewa surgawi merasa gelisah. Ini adalah harta dunia bawah yang digunakan untuk membunuh Huang. Gimana Andrew? Semoga Anda terhibur dengan cerita saya setelah kedatangan berbagai dewa surgawi dari dunia luar. Apakah Xiao akan berhasil menjadi Raja Ilahi?